Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-malikil jabbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, nabi'ul asrar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi tawarramat qadamahu likathratis sujudi bil ashar. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar. Subhanallah, tablik akbar malam hari ini sangat meriah dan gempar. Didukung langit yang cerah, rembulan bersinar. Lagian lampunya banyak sekali terang memancar. Yang hadir gembira berbinar-binar. Apalagi ini tempatnya luas dan longgar. Jamaah yang hadir banyak sekali pada duduk berjajar. Tidak ada kursinya, cukup terpal digelar. Mudah-mudahan tablik akbar malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mulai awal sampai akhir nggak ada yang buyar. Kalau ada yang ngaji belum selesai udah buyar, berarti nggak sayang sama Pak Anwar. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua jamaah yang hadir diberikan hati yang sabar, diberikan pikiran yang longgar, diberikan rizki yang lancar, bisa menerima ilmu dengan benar, imannya kuat, nggak sampai pudar. Selamat mulai dunia sampai yaumil mahsyar. Maka kegiatan semacam ini harus kita giatkan agar Islam semakin syiar. Umat dan masyarakat terhadap undang-undang pemerintah dan aturan agama semakin sadar. Ibadah dan muamalah dilakukan, kalau punya hutang pajak ya harus karena kalau ada rakyat punya hutang pajak nggak mau bayar, itu namanya rakyat kurang. Emang kadang ironi di negeri ini. Rakyat disuruh bijak, taat, bayar pajak. Sementara banyak pegawai pajak yang jadi pembajak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Janabal kurama, masyayikhan al-a'izza, para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para guru agama, para kiai, para ustadz dan para sesepuh yang sama-sama kita ta'zimi dan yang dimuliakan Allah. Bapak Haji Muhammad Mukmin Faisal, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang sangat saya hormati. Agak kareba Pak Wagub. Tentu kareba madejeng. Iki wong Jawa isok bahasa Bugis. Tapi isokku yang mau ikut tok. Beserta para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur yang saya hormati, Mas Sudarno, sarjana ekonomi, pendiri Rumah Aspirasi Sudarno Center bersama seluruh staf, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur yang saya hormati,
para anggota DPR yang hadir malam hari ini yang kebetulan seprofesi dengan saya. Kalau beliau-beliau DPR Dewan Perwakilan Rakyat, kalau saya DPR Dinas Pengajian Rutin. Juga hadir bersama kita para caleg, baik calon legislatif maupun calon legrek. Ini memang harus siap. Dari sekian banyak caleg yang ada, itu kira-kira banyak mana yang jadi sama yang gagal? Pasti lebih banyak yang gagal, itu namanya legrek. Maka di banyak daerah sekarang udah banyak yang mendirikan rumah sakit rehabilitasi khusus untuk menampung calon-calon caleg yang stres. Udah habis duit ratusan juta, kampanye sana, kampanye sini, lobi sana, lobi sini, belusukan tiap RT. Orang hamil didatangi minta dukungan. Wong semper ditekani jaluk dukungan, pasang pamflet, pasang baliho, gambar disebar, foto di mana-mana, tiap pohon tempeli fotonya sampai jadi penunggu pohon. Ada foto yang dipasang di samping jembatan jadi penunggu jembatan. Ternyata nggak jadi. Itu banyak yang akhirnya lari pakai celana pendek alias stres. Makanya harus siap. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang hadir di majelis yang mulia malam hari ini, dan para pemirsa TVRI Kalimantan Timur, semuanya yang saya hormati, rahimakumullah. Kita masuk di tahun politik, pol-polan nek idik-idik. Maka jangan sampai sampeyan tergelidik. Memang ini acaranya kan kritis-kritisan. Itik-itik. Sekarang banyak pemilu yang mestinya langsung umum, jujur, bebas, rahasia. Tapi ternyata banyak pemilu yang memilukan, bahkan memalukan. Sehingga rakyat sendiri kadang-kadang komennya yang greget wong. Mas, nanti saman pilih caleg yang mana, Mas? Suka ngurus. Kalau aku sih pilih yang mau berjuang. Maksudnya berjuang gimana, Mas? Ya beras, baju, dan uang. Emang mohon maaf, wakil rakyat itu mestinya kalau menurut amanah Undang-Undang Dasar 1945, rotok gaya didik, itu tugasnya kan mengantarkan rakyat menuju gerbang kesejahteraan. Saya ulang, mengantarkan rakyat menuju pintu gerbang kesejahteraan. Tapi kerap kali yang terjadi, yang mengantar sampai duluan, yang diantar kececeran, ketinggalan, nggak sampai tujuan. Lepas landas, lepas landas, lepas landas. Akhirnya banyak yang ketinggalan di landasan daripada yang bisa lepas sampai tujuan. Kok gak tepuk tangan? Telat. Emang sulit ngomongin wong sing gak pati cerdas iku ancen nyoro doang. Karenanya, untuk memilih wakil rakyat yang benar-benar berpihak kepada rakyat, langkah yang pertama adalah kembali kepada konsep agama. Ini kita berada dalam keprihatinan. Saya teringat apa yang telah diprediksi dan disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismuh wa la yabqa minal Quran illa rasmuh wa masajiduhum kabirah walakinnaha kharabun anil jamaah. Akan datang satu masa di kalangan umatku, kata Nabi, di mana pada masa itu Islam hanya tinggal nama, Al-Quran hanya tinggal tulisannya,
Masjid semakin megah, besar, mewah bangunannya, tapi kosong jemaahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, para hadirin dan seluruh pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, 3 hal yang diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW, mari kita telaah, kita cermati dalam waktu yang terbatas ini. Kira-kira sekarang udah kejadian apa belum? Yang pertama, la yabqa minal Islam illa ismu. Islam hanya tinggal nama. Secara formalitas Islam, tapi secara kualitas tidak mencerminkan keislaman. Ini sekarang udah banyak nih, gebyarnya Islam, bungkusnya Islam, tapi dalamnya benar-benar memprihatinkan. Yang greget no lagi itu kadang-kadang sekarang demo tuh pakai alma mater Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mobil dibakar. Ini orang yang nggak ngerti rumangsanya. Ya rumangsanya. Dikira artinya Allahu Akbar, yuk mobil dibakar. Wong sing gak ngerti gitu. Oh berarti Allahu Akbar itu artinya ayo bakar mobil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Toko dibakar. Yang punya toko takut, lari keluar. Yang bakar masuk. Keluar itu bawa gula, rokok. Ini Allahu Akbar digunakan untuk ngerampok. Prihatin kita. Allahu Akbar itu jargon untuk melawan setan. Kalau dulu para pejuang kemerdekaan, Allahu Akbar, pakai takbir itu untuk perang lawan penjajah. Dan memang mandi. Woi. Woi. Saiki digawe demo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, turunkan harga begengge. Allahu Akbar. Ini polisi yang jaga rata-rata muslim. Dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, polisinya jawab, Sami Allahu liman hamidah. Orang-orang yang ada di sekitar malah bingung, kompak, Rabbana lakal hamdu. Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Tapi kenapa prestasi-prestasi yang jelek itu kena Indonesia? Korupsi, Indonesia juara. Tepuk tangan untuk Indonesia. Iki rang genah kabeh. Juara korupsi tepuk tangan. Pornografi, porno aksi kita juara. Mohon maaf, sponsor-sponsor yang ada itu rata-rata udah mengandung pornografi, betul? Kalau ada produk mobil atau motor lagi memasarkan itu produk, dipasang gambarnya di jalan-jalan, itu biasanya di samping gambar mobil atau motor ada fotonya. Itu yang dipasang fotone wong lanang apa wong wedok? Fotomu gak payu, bro. Itu foto cewek yang dipasang di situ pakaiannya berukut rapi apa setengah telanjang? Oh berarti ketara kulino mentelengi. Mohon maaf, sampai artis-artis kita tuh yang laris, pokok yang pinter goyang. Kalau goyangnya hot, meskipun suaranya jebrak, laris. Suaranya bagus, gak bisa goyang, gak payu. Subhanallah. Alhamdulillah, saya masuk Samarinda ini luar biasa tingkat keagamaannya. Pesantren banyak, TPA banyak, masjid banyak. Tapi penghuni bayur ya akeh. Penghuni solong ya akeh. Kilo 11. Mari tak survei. Oh, cah kene kok. Dampak dari pornografi, prihatin kita. Anak-anak usia SMP itu sekarang udah berani manu-manuan. Free sex. Bahkan kalau kita melihat
hasil penelitian dari sebuah lembaga, kadang ngelus dada gitu. Ya Allah, ini orang Indonesia ini yang sudah melakukan zina 24%. Iku sing konangan. Lah wong Samarinda kan rata-rata nggak konangan tuh. Berarti nggak masuk data. Kalau dari sisi kuantitas, penduduk Indonesia itu yang beragama Islam 86%, yang tertulis data di EKTP agama Islam 86%. Alhamdulillah. Mayoritas, mudah-mudahan yang 86% mayoritas muslim ini semua mudah-mudahan KTP-nya masuk surga. KTP-nya. Tahu. Ini emang ada yang salah di kita. Makanya kadang-kadang ya emang udah bener itu dilambangkan dengan lagu Indonesia Raya tuh. Coba. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terus. Lah iki lho sing garai. Itu sakjane ojo di sanalah, di sinilah. Wong Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku yang kita banggakan. Lo kok terus di sanalah aku berdiri, tuh kamu berdiri di mana? Ya di sini, di Indonesia. Lah karena kadung di sanalah, sehingga kita lebih bangga dengan yang di sana daripada yang di sini. Kita tuh kadang pakai produk dalam negeri kita malu, pakai batik produk dalam negeri kita malu. Kalau enggak luar negeri punya. Sehingga kalau ada yang baik ya di sana, yang di sini umat elek itu. Coba ono kacang enak, kacang Cino di sana. Nongko sing larang, nongko londo di sana. Hoi. Ada kambing tuh yang besar bagus, kambing Australia di sana. Hoi. Jambu ayo, jambu Bangkok. Di sana meneh. Rumput yang kuat, rumput Jepang. Ada kunci yang kuat, kunci Inggris. Lah sing wekmu ku lho ndi? Gula iku, gula Jawa, ndelower kaya curek iku. Aja rame-rame iki live, sampean ku gak tau mlebu TV anjene. Bener lamongan. La yabqa minal Islam illasmu. Islam hanya tinggal nama. Kita prihatin. Siapa yang akan kembali menghidupkan Islam? Siapa yang akan kembali menegakkan Islam kalau tidak kita sendiri umat Islam? Sehingga ke depan Indonesia, negara yang kita cintai ini semakin baik karena kita nggak kekurangan stok orang pinter. Tiap tahun fakultas perguruan tinggi menelurkan sarjana-sarjana dari berbagai jurusan. Sampai yang cari orang pinter di Indonesia itu banyak sekali. Cari profesor yang botak mulai kepala tembus pantat tuh pirang-pirang. Tapi kenapa belum mampu merubah? Ini kita akan jeda sebentar. Wis dikono ngene aku wis ah. Rono berarti. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah yang hadir di majelis yang mulia ini dan para pemirsa TVRI Kaltim yang saya hormati rahimakumullah. Jadi kendala bangsa ini bukan kekurangan stok orang pinter. Sampeyan cari sarjana di negeri ini yang titelnya renteng-renteng. Sak bajek kata orang Jawa. Titel itu paling depan sendiri prof, mbuh profesor, mbuh provokator itu. Pokoknya ada prof, DRS, DRIR, namanya panjang, Maruto Klopo, Noto Botolimo, Mangku Rondo Udo Tanto Busono, Ceto Welo Welo,
belakangnya masih ada MM, MHUB, MHI, MSI, SMS, apa MPDI, SH, terakhir BH. Banyak sekali orang pinter, yang jarang tuh orang bener. Karena banyak yang pinter tapi nggak bener, akhirnya keblinger kata orang Jawa. Kalau kita mau kembali kepada konsep Al-Quran, Iqra itu nggak bisa dilepaskan dari Bismi Rabbik. Iqra dimensi intelektual, Bismi Rabbik dimensi spiritual. Understand? Terus gak ngerti gak apa-apa, pokoknya yes. Minimal kan nyeneng no aku. Maka saya ulang, nanti semuanya nyaut yang semangat, yes, oke? Okay? Terutama ibu-ibu, kalau ibu semangat, aku ikut semangat ibu. Tapi kalau ibu nggak semangat, aku juga ikut loyo. Aku kan tergantung kamu tuh sayang. Iqra itu dimensi intelektual, Bismi Rabbik dimensi spiritual. Understand? Ilmu pengetahuan itu harus diimbangi dengan keimanan yang mantap. Kok yes. Loh, karena kalau cuman pinter secara intelektual, ini rata-rata yang hadir semuanya udah cendekiawan. Maksudnya cendek nek awan. Nek bengi sama lor dawa. Kalau cuman cendekiawan banyak di negeri ini. Maka banyak orang pandai tapi tidak mempunyai daya spirit. Halo bro. Kurungumu lah spirit lah. Spirit. Tidak punya daya spiritual. Sehingga akhirnya merusak. Kata Nabi, innama ahlaka syayyana ahluk. Yang merusak segala sesuatu itu adalah ahlinya. Mohon maaf. Yang merusak segalanya itu bukan orang bodoh, tapi orang pinter. Yang merusak tatanan negara ini adalah orang-orang yang ahli tata negara. Betul? Yang merusak perekonomian bangsa ini adalah orang-orang yang ahli di bidang ekonomi. Betul? Yang merusak hukum di negeri ini adalah pakar-pakar hukum. Betul? Yang merusak agama adalah orang-orang yang ahli di bidang. Iya. Sehingga kalau udah merusak orang pinter tuh bahaya. Tolong saya tanya dijawab. Menurut sampean lebih bahaya mana? Penjahat yang goblok sama penjahat yang pinter? Oh, bahaya yang pinter. Penjahat pinter itu alatnya kecil, pulpen, kadang cukup tutul tul. Iku wis metu nol, wakeh nggak kena gitu. Berapa 2 triliun iku tukono pentol bakso leh piro ae. Cukup dengan tutul tul. Penjahat pinter. Tapi kalau penjahat goblok itu alatnya lenggis. Leren dukir-dukir lemah. Yang dicuri apa? Sendal jepit, sepeda ongkel, gastok, BH tipe mes, ngono itu. Memang penjahat goblok. Ayo kita kembali kepada konsep Islam. Kalau orang yang pengalaman banyak, pengamalan ini yang kurang. Sehingga karena kita kurang amalnya, kita kurang dekat sama Allah, kita doa itu Masya Allah tidak dijawab sama Allah. Orang sekarang kalau lagi doa itu menang gaya itu Robbana 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 tok itu setengah jam. Padahal doa itu bukan cuma Robbana, ada Allahumma bara. Nanti Robbana setengah jam, Allahumma setengah jam. Itu udah 1 jam, belum mintanya. Malaikat tuh nganti kualannya tertinggi. Ini proposal tebel banget. Tapi kok ndak mandi, Robbana, ndak mandi. Kalah sama orang dulu yang deket sama Allah, mantep, ikhlas, muassalah, isyahadur ruh, bersih hatinya. Itu doa sepele, tapi mustajabah. Orang dulu itu kepengin kaya, kepengin banyak rezeki, doa cuman gini.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma serita seriti, soge sawah soge pari. Ini waktu jelas orang ngerti. Allahumma serita seriti, soge meja soge lemari. Allahumma serita seriti, soge bebek soge meri. Itu kaya bener dia. Doa cukup Allahumma serita seriti. Loh, kalau zaman sekarang juga bisa diterapkan tuh Allahumma serita seriti, soge Camry, soge Mercy. Pokok jangan soge anak, soge istri. Orang sekarang tuh kalau kepengin kaya, kepengin banyak rezeki, kalau doa pakai bahasa Arab, fasih lagi bacanya. Allah, Allah, Allahumma rzuqna rizqon. Yang menengkok nanti indili-indili ucul. Rizqon. Tapi kok nggak nyantol sama sekali. Kenapa? Hatinya kurang bersih, masih kotor, terlalu banyak dosa, ibadahnya kurang bagus, kurang dekat sama Allah, kurang yakin, nggak nyambung sama Allah. Kan syarat doa mustajabah itu harus muwasalah, isyhadur, nyambung ke Allah, mantep, yakin. Ini pengalaman pribadi. Saya pernah lagi ngaji kayak gini, tengah-tengah nyampein pengajian, hujan. Saya berpikir ini kalau hujan nanti jamaahnya bubar, tapi alhamdulillah jamaah ada sampai bubar. Tapi konsentrasi kan juga terganggu, orang ada hujan. Terus saya berpikir, yang nurunin hujan Allah, yang bikin terang juga Allah. Minta terang ke siapa lagi kalau nggak ke Allah? Saya doa nggak pernah aneh-aneh. Cukup Fatihah saya baca, tapi saya mantap, saya yakin. Saya bacakan Fatihah, minta terang ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Beneran begitu sampai waladhdallin langsung tambah deres. Ini aku mikir, ini udah baca Fatihah tak mantep-mantepkan, tak khusuk-khusukkan, kok ndak mandi? Kok kalah sama orang dulu? Orang dulu kalau lagi ada hujan, itu biar terang bawa botol. Ini didangakkan. Botolnya tuh didangakkan ke langit. Untuk nolak hujan tuh cukup Bismillahirrahmanirrahim. Langite ora sida udan. Udana mek saoyo jaran. Mampet seketika itu hujan. Coba sampean pikir, ada orang lagi sakit gigi itu mentek-mentek sakitnya luar biasa. Emang sakit gigi itu subhanallah, tetangga ndak ada yang nyamperin, ndak ada tetangga yang nyambangi, ndak ono, ndak ngereken tetangga yang sakit. Mulai ujung rambut sampai ujung tungkat kemeng kabeh. Apalagi pas sakit gigi ada suara ribut, suara rame. Mulai kelipan. Ada tetangganya yang bisa sowo. Untungmu loro yo. Sambatmu ngaruwara. Kene tak sowo Sowo guyokke. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari, godhong waluh. Ora mari tambah abuh. Disebulno waras plentas sembuh seketika. Coba sampean sing maca, Bro. Temen sampean sakit gigi, baca tuh doa. Ini Mas, tak bacain doa. Ini ijazah dari pengajian ini, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari, godhong waluh, ora mari tambah abuh. Durung sampean sebulno cangkemmu wis nyonyor iki. Joko sih sing untune lara maneh. Banyak itu yang kayak gitu. Halo? Kenapa? Minta doa, kadang-kadang tidak dijawab sama Allah. Kira kita kurang dekat sama Allah, cinta kita sama Allah, cinta kita sama Rasulullah belum teruji. Di antaranya harus dekat sama Allah, dicintai Allah. Agar dicintai Allah, kita harus berusaha, bersikap untuk mendapatkan cinta Allah. Kalau dipanggil sama Allah, datang. Diperintah sama Allah, laksanakan. Dilarang sama Allah, tinggalkan. Dengar adzan, seneng, bahagia karena adzan itu panggilan Allah, kekasih yang selalu kita rindukan. Ini ekspresi dari ayat Quran. Aku ngomong ekspresi ngerti berapa? Implementasi juga roh. Aplikasi juga roh. Promotrasi aja.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Emang gemeter hati ketika mendengar asma Allah disebut, dengar azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Tuh hatimu tuk, 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 tuk. Bahagia tiada tara, dipanggil kekasih sejati. Jawab, Allahu akbar, Allahu akbar. Genah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hatinya senang. Hayya 'alal falah. Dicucak Bu kon adzan kabeh ya kesuwen. Durasine terbatas kok. La haula wala quwwata illa billah. Selesai adzan doa dengan ikhlas, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, sampai selesai. Begitu habis doa, segera ambil air wudu, pakaian rapi, ambil sejadah, berangkat jamaah. Sama anda dengan sampean? Preketek. Orang ibu-ibu kadang dengar azan aja ndak jawab, malah gremeng. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, yang mene kok wis azan. Itu sih mending itu. Kadang-kadang itu yang laki itu ndak genah azan malah diloke. Allahu akbar, Allahu akbar. Cangkeme sapa benar. Kuwalat sampean. Ini azan panggilan Allah. Aktivitas apapun ada azan, berhenti. Prioritaskan itu azan karena itu panggilan Allah. Coba orang lagi baca Quran, kalamullah, ada azan, berhenti. Jawab azan dulu. Setelah selesai azan baru teruskan baca Quran. Lagi ngaji, ada azan, berhenti. Prioritaskan itu azan, jawab azan dulu. Kita melakukan aktivitas, ada azan, kita nggak perhatikan, kita nggak jawab. Itu kata Rasulullah, mengkhawatirkan nanti matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Lagi baca Quran aja ada azan, suruh berhenti, jawab azan. Ngaji ada azan, berhenti, jawab tuh azan. Ibu lagi masak di dapur, parut kelapa, seret, ada azan, selehno kelopong, taruh tuh kelapa. Lagi ngulek bumbu, ada azan, selehno, taruh tuh ulek-ulek. Bapak lagi kumpul bojo, ono azan. Sopo ngomong nanggung no. Lambemu. Subhanallah. Oi. Bu, lagi ngerumpi, ngerasani tonggo, ada azan, tuh berhenti apa terus? Malah azan yang disalahkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Yo azan, yo. La ilaha illallah. Yo nang terus no, yo. Hayya 'alas shalah. Yo mung yo cerewet yo. Udah gitu, ndak mau jawab, ndak segera melakukan itu perintah, ndak segera melakukan sholat. Sholatnya ditunda-tunda, ndak ntar aja sholatnya, waktunya masih lama, nanti aja sholatnya, nanti terus. Akhirnya ndak sholat. Sekali sholat, borongan. Sholatnya digabung jadi satu. Usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i royokan lillahi ta'ala. Ngono njaluk dongane mandi ndak iso, Bro. Oi. Kalau ada azan, tuh hati kita harus seneng. Gimana ukurannya seneng dengar azan? Ibu bapak, ukurannya seneng dengar azan itu sama dengan di bulan Ramadan. Sampean lagi puasa dengar azan maghrib, seneng apa enggak? Enggak seneng tok azan bu enteni. Yang ditunggu azan maghrib memang. Nunggu azan maghrib, nunggu buka puasa. Nyetel TV, nyetel radio, dengerin masjid, mana yang azan duluan diikuti. Kalau adanya duluan televisi, ikut televisi. Kalau adanya duluan masjid, ikut masjid. Adanya duluan radio, ikut radio. Ambo kari kabeh, azan dewe. Orang ini syaratnya jelas kok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini undang-undang ini, tidak terbantahkan dan ini tidak bisa dibalik. Iyyaka na'budu dulu, baru wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh dibalik. Teman tahu tuh tak?
Ada orang jadi imam baca Fatihah, pas ayat itu bacanya dibalik. Iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'budu. Gantemi wong akeh. Ndak boleh itu dibalik. Tartib. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu dulu baru wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, hanya kepadamu ya Allah kami ruku, kami sujud, kami bersimpuh, kami zikir. Baru wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Na'budu dulu baru nasta'in. Ibadah yang baik dulu, ibadah yang benar dulu, ibadah yang bagus dulu, ibadah yang sungguh-sungguh dulu, baru minta. Halo. Ibadah sing apik dhisik, ibadah sing genah, ibadah sing tepat, ibadah sing bener dulu, baru njaluk. Jangan kok mintanya terus, ibadahnya enggak. Jaluan gak tahu ibadah. Kaya kono iku. Halo, Bro. Oh, lek berjaluk, nek minta ya Allah, minta rezeki yang banyak, ya Allah, minta ini, ya Allah, minta ini. Tapi sholat males. Ada enggak? Banyak. Wong itu kok? Longgone sisi ndi? Paling sisi kono iku. Halo. Oh, kalau minta ya Allah, minta ini, ya Allah, minta ini, ya Allah, minta ini, ya Allah. Tasbih diputar. Sambil wiridan Sulawesi, 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 Sulawesi. Waktu pengguyu. Kesel Sulawesi ganti Sumiati, 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 Sumiati. Oh, Sriati, Sriati, Sriati. Minta ya Allah, minta ini, ya Allah, minta ini, ya Allah, minta ini. Ada masjid dibangun, duit banyak, gak ikut nyumbang. Ada gak? Saya ngomong dewe iku. Lek njaluk ya Allah minta ini, ya Allah minta ini, ya Allah minta ini. Ramadan gak ikut puasa, tapi hari raya geger. Ada enggak? Itu penting puasa Ramadannya daripada lebarannya. Sama gak teriyo gak apa-apa, atau mau lebaran sampai sekarang juga enggak masalah. Yang penting puasa Ramadannya. Ini enggak, Ramadan gak ikut puasa tapi lebaran gegeri. Ini padha karo nganggo kolor ora katokan. Penting mana tuh katok sama kolornya tuh? Kok penting? Kok tetap penting katok. Pakai katok meskipun nggak ada kolornya bisa dipincuk, gue. Tapi kalau pakai kolor nggak ada katoknya ini medeni uang. Ini namanya orang yang ikut lebaran tapi nggak ikut puasa Ramadan. Maaf, woi. Ramadannya nggak mau puasa, lebaran gegeri. Ini kita memang lagi agak prihatin. Oh, Ibu, akhir-akhir ini di negara kita kan beberapa tahun terakhir ini lebaran itu terus selisih. Nggak bisa bareng, nggak bisa kompak, nggak bisa serempak. Betul? Kan ya nggak enak yo, lebaran nggak bareng itu nggak enak. Yang satu udah puasa, yang satu udah lebaran, satunya masih puasa, itu nggak enak kabeh. Beberapa tahun terakhir ini terus gitu. Pemerintah udah menetapkan, tanya hari ini lebaran. Ada yang lebaran sebelumnya, ada yang lebaran sesudahnya. Itu nggak enak banget. Kayak yang kemarin tuh pemerintah menentukan lebaran jatuh pada hari Jumat. Ada yang lebaran Kamis. Terus saya ditanya, Pak gimana Pak? Kalau saya lebarannya ikut pemerintah, ikut yang Jumat Pak? Tak jawab lah, itu lebaran negeri. Negeri itu ikut pemerintah. Lah kalau saya lebarannya hari Kamis Pak? Ya swasta. Udah gitu masih ada yang nanya lagi, gimana Pak kalau saya lebarannya hari Kamis tapi sholat idnya ikut hari Jumat Pak? Tak jawab, itu namanya swasta bersubsidi. Lo terus ikut imam siapa? Apa Imam Samudra? Lebaran Kamis kok sholat idnya Jumat itu. Ya Allah, makanya saya pesen jemaah sekalian dan seluruh pemirsa, kapan-kapan lagi kalau terjadi perbedaan tentang lebaran, tapi mudah-mudahan untuk ke depan bisa bareng. Andaikan terjadi, itu biar selamat. Sampean ikut aja yang berhak dan punya wewenang di negeri ini secara konstitusi untuk menentukan kapan datangnya bulan Ramadan, kapan datangnya bulan Syawal. Ngono, ndak selegence. Apa ya bahasa Indonesianya selegence? Ya pokoknya selegence lah.
ribet ruwet. Kita ikut aja yang secara konstitusi berhak dan punya wewenang untuk menentukan kapan datangnya bulan Ramadan, kapan datangnya bulan Syawal. Kadang-kadang kita kalau lagi lihat sidang isbat itu ya agak gregetan, Pak. Kita udah nunggu keputusan, ini jadi lebaran apa masih puasa. Sidang isbat mulai jam 4 sore sampai jam 7 malam. Isinya debat geger. Dalilnya yaitu itu saja mulai dulu. Geger debat. Aku tempat nonton TV kudu tak sadu. Televisinya yang tak sadu. Dalilnya mulai dulu yaitu itu saja. Nanti ujung-ujungnya beda lagi. Nah enak. Mungkin lebaran besok barang tuh tunggu kalau aku jadi menteri agama. Ya berandai-andai kan gak masalah toh. Wah kalau aku yang jadi menteri agama tak bikin bareng lebaran. Aku mimpin sidang isbat umpomo lho iku umpama. Ayo selak gak mungkine ngono masalah. Andaikan kok ini kan boleh saja toh aku mimpin sidang isbat. Ini ada yang usul. Ini lebaran jatuh pada hari Rabu. Dalilnya ini karena ini alasannya ini maka jatuh pada hari Rabu. Satunya tidak bisa, Rabu itu belum karena masih ini yang benar adalah Kamis. Dalilnya ini alasannya ini keweker. Aku langsung ambil palu tutup sing banter dok. Ini kalau tidak segera diputusi nggak selesai. Dengar, keputusan puasa diulang mulai awal. Nanti bang geger puasa diulang mulai awal bungkuk kabeh. Yang kedua, biar tahun depan tidak terjadi lagi perbedaan dalam menentukan kapan datangnya bulan Ramadan, kapan datangnya bulan Syawal. Saya sebagai Menteri Agama umpomo bikin kebijakan tahun depan yang mimpin sidang isbat menentukan kapan datangnya bulan Ramadan, kapan datangnya bulan Syawal. Itu yang mimpin sidang harus perempuan. Yang ikut rapat perempuan semua. Laki-laki tidak usah ikut ribeti. Kalau perempuan beres, karena perempuan yang paling ngerti, paham dan tahu persis kapan datangnya bulan. Sorry, ini kritikan. Kita malu bro. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kadang malu. Masa orang luar negeri rata-rata udah sampai ke bulan, udah pasang stasiun di sana, udah pasang satelit di sana. Orang luar itu udah bisa injek-injek bulan. Kita kalau mau lebaran geger perkara ngintip bulan. Sing kono wis deg-deg kene sing ngincek. Kapan majumu, bro? Ya Allah. Maka ayo kembali kepada konsep agama. Satu, hidupkan kembali ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, tolong sing gak melu bayari gak usah cerewet. Kareng ngrungokno rewel wae. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmu. Kata Nabi, akan datang satu masa di kalangan umatku di mana pada masa itu Al-Quran hanya tinggal tulisannya. Ini kira-kira sekarang udah terjadi apa belum? Sebagian. Ada sebagian besar. Saya yakin ini semua yang datang di rumahnya ada Al-Quran, betul? Kalau lagi ada tamu dipameri, alhamdulillah mas, Quranku 4. Aku tuh punya Quran 4. Yang kecil 2, yang besar 2. Yang besar tuh warnanya hijau sama merah. Nah, dibaca, Dek. Ya enggak. Lah, kayak apa? Yo, kok duwe. Lumayan kan duwe-duwe ya. Allah Karim. Ini Quran adalah rohnya Islam. Sumber kekuatan Islam. Al-Quran. Maka mohon maaf, banyak generasi muda kita yang terjadi degradasi moral, dekadensi moral di kalangan generasi muda. Itu diantara faktor penyebabnya adalah kecintaan kepada Al-Quran berkurang. Itu anak-anak yang suka bengak-bengak itu, yang suka itu coba.
Ayo tuh ono Quran buka no. Rata-rata mereka ndak bisa baca. Paling yang iki rengget-rengget kayak serondeng ya apa. Anak sekarang tuh menang gaya itu. Kalau lagi nikah aja pakai mahar Al-Quran, menghadap penghulu, di depan penghulu pakai celana, pakai jas licin, kopi ayam ambles selalu pinteng. Penghulu nih kaget, ih ini santri bener ini, kayaknya ustad ini. Padahal urusan yang ketat-ketat. Ini penghulunya sampai grogi, takut salah nikahin. Ditanya, Dek, ini nanti maharnya pakai mas kawin apa, Dek? Al-Quran, Pak Penghulu. Temen nih, santri pengpengan temen. Nah, penghulunya penasaran, akhirnya tanya, Dek, dulu ngajinya di pondok pesantren mana, Dek? Nah itu Pak Penghulu, nggak pernah ngaji saya. Penghulunya gobek-gobek, yo geleng-geleng gitu, sambil nah, dia kan perasaan ini penghulu kok gobek-gobek gitu. Ini pasti ada yang nggak bener. Akhirnya tanya, kenapa Pak Penghulu? Apa mas kawin Al-Quran itu nggak boleh Pak Penghulu? Nggak baik Pak Penghulu? Ya boleh, baik daripada pakai mas kawin remi. Quran itu mukjizat yang midad ila yaumil qiyamah. Coba di saat mukjizat-mukjizat yang lain dari para nabi, dari para rasul, ini sekarang udah bisa diterjemahkan dalam sayinitas modern. Al-Quran midad ila yaumil qiyamah. Coba anak sekarang tuh kadang-kadang diceritain Isra Mi'raj itu udah gak heran. Bahasa Inggrisnya gak gumun. Bahasa Jepangnya oragawa. Sudah ada beban-bebanan. Isono Mas Darno ya wis. Anak sekarang tuh diceritain Rasulullah tuh dulu Isra Mi'raj naik buruk itu kecepatannya secepat kilat. Anak sekarang, sudah heran Pak, sekarang udah ada pesawat jet. Anak sekarang pinter-pinter kok. Makanya hati-hati ngomong sama anak zaman sekarang. Kadang ada orang tua yang keprocut. Keprocut itu bahasa Indonesianya apa? Ya keprocut. Ngomong ke anak, nah, bapak keliru punya anak kamu. Rasa-rasanya keliru bapak punya anak kamu. Teman-teman bapak tuh banyak, anaknya baik-baik, nggak kayak kamu. Cari anaknya. Sama Pak, saya juga keliru punya bapak sampean. Orang teman saya tuh banyak sekali bapaknya baik-baik, nggak kayak sampean. Hati-hati. Apa mana kata anak dibanding-bandingkan, nggak boleh Bu. Kadang lele, awakmu kok goblok. Masmu pinter, mbahmu pinter, kowe goblok. Anak ya longalong. Iya Bu ya. Aku kok goblok ya Bu ya. Lemas mbak kok pinter lah. Saman biyen nek gawe aku karo mbak prosesnya padha agama. Wah anak sekarang ini subhanallah. Halo. Kalau diceritain, nah Nabi Sulaiman itu punya mukjizat, bisa bicara dalam bahasa binatang. Binatang diperintah itu nurut. Dari anak sekarang, gak gawa Pak, dah heran Bu, pemain sirkus juga bisa. Sekarang udah banyak kan binatang diperintah disuruh gini, nurut. Diomongin lagi, nah Nabi Musa itu punya mukjizat. Apa? Tongkat. Itu tongkat Nabi Musa ketika dipukulkan di sungai, jedek, jadi jembatan kurang lebih 1,5 kilometer. Kata anak sekarang, udah heran tuh, udah ada Suramadu 6 kilometer itu di atas jembatannya Nabi Musa itu. Anak sekarang udah gawok blas. Diomongin Nabi Nuh itu punya mukjizat dulu ketika dunia ini banjir bandang, tenggelam seluruh dunia karena umat ketika itu kafir. Maka Allah menurunkan hujan yang luar biasa, banjir sedunia. Nabi Nuh punya mukjizat naik perahu. Nggak heran anak sekarang. Indonesia aja udah bisa bikin kapal. Ya kan? Ini pernah bikin kapal laut dinamakan Tetuko.
maunya dipromosikan di dunia internasional, tapi sesuai dengan namanya, tetuko, sing tuku ora teko-teko, sing teko ora tuku-tuku. Bikin pesawat udara bisa, tuh namanya Gatot Kaca, gagal total kakean cangkem. Halo. Anak sekarang diomongin Nabi Daud itu punya mukjizat. Mukjizatnya suara. Ada burung di atas pohon. Itu Nabi Daud dehem dari bawah. Itu burung plok jatuh. Untung ibu-ibu nggak punya kayak gitu. Wih, kalau ibu-ibu punya gawat. Sisipan karo wong lanang nang. Plok. Gawat itu. Nabi Dawud itu baca takbir dari Samarinda sini, Allahu Akbar, itu suaranya didengar dari balik papan, itu terdengar. Mukjizat luar biasa. Anak sekarang dibilangin kayak gitu, daerah wis ono HP, nggak usah bengok-bengok, kleset-kleset. Halo, lagi ngapain say? Udah bobok belum? Wah. Terus sekarang HP kan udah bukan barang aneh lagi toh. Orang ngasak aja bawa HP. Ini orang cari besi tua itu, besi bekas-bekas botol. Orang nyari bekas-bekas botol itu bawa HP, kadang 3 HP-nya. Iya. Woi. HP-nya 3 tapi nggak ada pulsanya. Karena nggak ada pulsanya, tiap hari kerjanya cuma famay ya'mal miskol terus. Satu-satunya mukjizat yang midat ila yaumil qiyamah. Ini sponsor mana? Nah, situ sudah germeng-germeng ya. Satu-satunya mukjizat yang midat ila yaumil qiyamah adalah Al-Quran. Maka ibu bapak, hidupkan kembali Al-Quran. Kecintaan kita kepada Al-Quran, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Wa kana sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Akhlak, perilaku, karakteristik hidup Rasulullah itu adalah Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, pesen anak-anaknya suruh ngaji Quran, nggih? Nggih? Coba, orang tua punya anak, anaknya bisa ngaji Al-Quran, tuh orang tuanya harapan besar masuk surga. Wong iki gak donga kok diamini. Ini pemberitahuan, bro. Donga diamini, pemberitahuan kok amin. Masa ada pemberitahuan dari wakil gubernur kepada seluruh masyarakat besok hari Minggu semuanya kerja bakti? Amin. Saya ulang, orang tua punya anak, anaknya bisa ngaji Quran, jarine gak ono jeda. Ini orang tuanya harapan besar masuk surga. Insya Allah. Ya sebentar, 2 menit. Setengah. Saiki aku sing ngatur, gak sampean. Setengah menit aja. Oh, setuju sama saya daripada sama kamu. Orang tua punya anak bisa ngaji Quran, tuh anak diajak makan bareng. Subhanallah. Al-aulad hifdzun minan nar wal aklu ma'ahum bara'atun minha. Tak seperti soalnya masih aku arang-arang sama tetep gak ngerti. Lagian mau jeda ini soalnya. Jadi sampean punya anak bisa ngaji Quran, anak diajak makan bareng, tuh dosa sampean diangkat sama Allah, sampean dijanjikan masuk surga. Kita lanjut setelah jeda berikut. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua Al-Quran. Sebelum doa, ini masih ada waktu 10 menit. Insya Allah nanti doanya 5 menit. Kalau enggak nutup, ya pokoknya sak nutup ya. Wa masajiduhum kabirah walakinnaha kharrabun anil jamaah. Akan datang masa di mana masjid semakin besar, megah, mewah, indah, tapi jamaahnya kosong. Ini sekarang udah kejadian apa belum? Rata-rata
Tiap kota itu ada masjid besar ini, masjid besar itu, masjid besar ini, masjid besar itu. Cuman masjidnya aja yang besar, jamaahnya subhanallah, terutama kalau lagi jamaah subuh. Masjid itu besar, jamaah ndak ada orangnya. Jadi yang nabuh beduk ya wong iku, sing ngadzan ya wong iku, sing pujian ya wong iku, sing qomat ya wong iku, sing ngimami ya wong iku, sing dadi makmum ya orangnya masih muda, udah mampu kuburan. Begitu masuk waktu tuh beduk ditabuk, kayak wis ngejer. Nabuh beduk itu ndak muni, mek ngeder tok, logur. Atik ceblok barang nih, cukup mana glodak. Begitu masuk waktunya azan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melas, as-salatu khairum minan naum. Selesai azan, geremeng sendirian dia. Karo ngenteni wong. Menawa ana sing teka melu jamaah. Pujian. Baca pujian sambil tunggu, mungkin ada yang datang mau ikut sholat jemaah. Emang orang tua pujiannya lucu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Watuk mlebu speaker. Astagfirullahaladzim. Dengar dia dari kamar kecil teko jeding, dari kolah wudu itu ada geracak, seneng dia. Loh nyantol temen nih, oleh uang ini, oleh uang. Dia penasaran, kepengin tahu siapa yang datang mau ikut sholat jemaah, sehingga sambil baca pujian itu ngintip. Emang tempat wudunya di sebelah masjid. Astagfirullahaladzim. Lah wong golek kodok tibae. Ternyata bukan orang mau ikut sholat, orang cari kodok. Yo mek mampir nguyuh tok. Mari nguyuh wis balik. Rasa ku arep jamaah lah kok nguyuh tok. Inna Allaha ghafurur rahim. Ya capek pujian katok, capek ndak ada yang datang jamaah. Akhirnya timbangane kano sing jamaah. Qomati ae kesuwen. Diri dia khamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna. Emang orang tua. Akhirnya sholat sendiri. Masjid besar, lampu nyala semua. Sholat sendirian. Gak ada kipas angin 17 dipeteki kabeh. Dalam masjid ini koyok puting beliung. Wusu. Wong kuru dadi kena kipas angin yang biu. Sholat sendirian dia. Lah dia ngerti dalam kondisi semacam itu kan, sholat sendiri biar dapat fadilahnya jamaah dianjurkan untuk niat jadi imam. Loh kok niat jadi imam, nanti makmumnya siapa? Mungkin ada jin-jin yang belum sholat. Loh kan yang kena khitab kewajiban sholat bukan cuma manusia, jin juga wajib sholat. Akhirnya dia niat jadi imam. Nawaitu usolli fardhu subki roke ngateni mustaqbil. Maunya sih rakaataini. Tapi karena orang tua nggak iso ngomong rakaataini dadi roke ngateni. Kaya pas subki bojone ngateni. Mustaqbil kiblatin. Akhirnya ngimami Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkes sampai waktunya pendek. Waladoli. Kok ono yang amin beneran dari belakang tuh. Amin. Mikir dia. Ini siapa yang amin? Nggak denger ada orang datang. Nggak denger ada krecek-krecek di kola. Kok ada yang amin tuh siapa? Wih, wulune pengkorok. Rambut jebobok, kepala terasa jadi besar.
Maunya dia baca surat yang agak panjang setelah Fatihah, tapi karena udah keduluan takut oper haluan banting setir, baca yang pendek-pendek, kul huwaile. Biar cepet, tapi kan dia penasaran, kepengin tahu siapa yang amin di belakang. Baca kulhu sambil noleh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu Allahus samad. Begitu noleh, di belakang tuh besar-besar hitam-hitam, janggutnya panjang, matanya sak pereng-pereng. Kaget semaput. Lam yalid. Tolong. Ya lupa nih, speaker belum dimatikan. Jadi suara tolong masuk ke speaker masjid. Namanya orang kampung, waktu subuh dengar tolong, suara minta tolong, sumbernya dari masjid, datang semua. Kemberutuk kaya ono sinabung meletus, telut meletus. Pagi hari waktu subuh ada suara tolong dari masjid. Iki wong orang tidur pulas kaget, jerantah lari ke masjid. Wong kelon nih lo diculno mlompat. Saking kaget. Begitu tetangganya pada datang, dia jebablah lumah mengger-mengger. Ditanya sama tetangganya, kenapa Pak? Kenapa? Aja takoni dhisik. Aku tak noto ambekan. Tetangganya kasihan, ada yang mijitin, ada yang ngerokin, ada yang nyuguhin minum dulu biar nggak ngejer gemeter. Ya tak minum dulu aku. Ini tak minumnya. Ya aja diguyui. Ngelak temen nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi cek pahite. Apa gula regane larang ngene. Wis ndak apa-apa wis. Yang penting nafasku lega. Tanya sama tetangganya, kenapa tadi sama tuh kenapa? Ngene. Aku mau kan sholat ijen. Lah kok sholat sendiri nggak ada temennya? Temen sopo, dapuramu diceluk ya ora teko. Aku tuh udah panggil sholatu khairum minan naum, nggak ada yang datang. Aku sholat sendiri. Lah, aku mau niat dadi imam. Lo bareng aku mau copet TK. Nggak bisa bilang Fatihah nih. Sampai walau dolin, ada yang amin beneran dari belakang. Tak toleh gitu hireng-hireng gede-gede janggut panjang matanya sak lepek-lepek. Aku semaput. Aku makanya aku bengok-bengok tolong tadi. Begitu aku bengok tolong kok datang semua ke sini kan. Tadi tak panggil as-sholatu khairum minan naum, nggak ada yang datang. Udah mulai besok azan subuh tak ganti tolong aja. Begitu aku bengok tolong kok datang semua ke sini kan. Tadi tak panggil as-sholatu khairum minan naum, nggak ada yang datang. Udah mulai besok azan subuh tak ganti tolong aja. Enak gitu mungkin daripada udah dipanggil jelas genah as-sholatu khairum minan naum. Nggak ada yang datang kok. Maaf Bu, suara saya agak enak. Lah daripada sudah dipanggil as-sholatu khairum minan naum, ya nggak ada yang datang. Orang azan itu tujuan untuk manggil jamaah. Maka masjid sampeyan mulai besok pagi adzan model baru ya. Biar jamaahnya banyak yang datang, adzan gaya baru. Tolong. Ya Allah, kita prihatin. Maka makmurkan masjid, hidupkan kembali Islam, giatkan Al-Quran, kita baca, kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mudah-mudahan ke depan kehidupan kita semakin berkah. Amin. Mudah-mudahan tablik akbar malam hari ini menjadi titik tumpu turunnya rahmat Allah, cinta kasih sayang Allah ke Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ke depan Indonesia semakin baik. Yang belum baik, yang kurang baik dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita dibuka sehingga kita bisa menjadi mediasi turunnya cinta Allah ke bumi ini. Amin. Yang pada puncaknya kita akan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Apapun profesi kita, lewat jadi wakil gubernur sehingga rakyat Kalimantan Timur menjadi sejahtera, mendapatkan senyum dan kasih sayang. Ngono. Nanti rahmat Allah akan diturunkan kepada kita semuanya. Sama-sama kita akhiri dengan berdoa, dengan kekhusyuan hati. Sama-sama kita berzikir sambil kita sama-sama nanti berdoa.
Ya Allah, 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 Ya Allah. Sama-sama. Ya Allah. Lagi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sekali lagi. Ya Allah, 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 Ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kami, berikan kekuatan kepada kami untuk bisa selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kami untuk bisa datang di majelis-Mu yang mulia ini ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami agar kami selalu bisa menjalankan perintah-perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami agar kami bisa menyempurnakan ibadah kami. Kami bisa mengunjungi Ka'bah-Mu yang mulia ya Allah. Berziarah di Makkah dan Madinah ya Allah. Jadikan majelis taklim malam hari ini taman surga-Mu, tempat di mana kami akan berjumpa dengan-Mu ya Allah, tempat kebahagiaan terindah yang akan kami tinggali kelak selama-lamanya di akhirat nanti ya Allah. Jadikan majelis taklim malam hari ini penebus dosa-dosa kami, penebus dosa-dosa kedua orang tua kami, penebus seluruh jamaah yang hadir di majelis ini ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami, hapuskan ya Allah. Sebanyak apapun kesalahan kami, maafkan ya Allah. Sebesar apapun dosa-dosa kami, ampuni ya Allah. Ampuni kami ya Allah, jika di usia kami sampai hari ini masih sering Engkau saksikan kami melangkah ke tempat-tempat yang tidak Engkau ridhai ya Allah. Ampuni kami jika amal perbuatan kami tidak sesuai dengan yang Engkau kehendaki ya Allah. Ampuni kami jika kesibukan kami dengan pekerjaan sering membuat kami lalai dan melupakan-Mu ya Allah. Terimalah zikir kami meskipun kami sering melupakan-Mu ya Allah. Terimalah ruku dan sujud kami meskipun kami sering tergesa-gesa dalam menjalankannya ya Allah. Terimalah sholat kami meskipun kami sering tertunda dalam melaksanakannya. Terimalah seluruh ibadah kami ya Allah. Ya Mudabbir, Zat yang maha mengatur segala makhluk, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Ya Razzaq, berikan rizki kepada kami yang luas, melimpah, halal lagi barokah ya Allah. Sempurnakan kebahagiaan keluarga kami dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Anugerahkan kepada kami anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang berbakti kepada kami, anak-anak yang selalu menghormati kami ya Allah. Tahan mereka agar tidak berkata kasar kepada kami, meskipun kami kurang bisa menahan diri untuk tidak berkata kasar kepada mereka ya Allah. Sayangilah kami dengan pelayanan mereka, betapapun kami kurang bisa sabar dalam melayani mereka ya Allah. Berikan kepada kami anak-anak yang berbakti kepada kami. Jauhkan dari kami anak-anak yang tidak menghormati kami. Jauhkan dari kami anak-anak yang membuat kami malu di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada kami anak-anak yang solih solihah, anak-anak yang menunggu kami di tahta surga-Mu, bukan anak-anak yang justru menjerumuskan kami ke jurang neraka-Mu ya Allah. Ya Allah. Sama. Ya Allah, Ya
Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, anugerahkan kepada kami husnul khatimah, anugerahkan kepada kami husnul khatimah, anugerahkan kepada kami husnul khatimah, ya Allah. Panggil kami menghadap-Mu nanti pada waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik, dan dalam keadaan yang terbaik, ya Allah. Kelak jikalau ajal kami tiba, jangan Kau cabut nyawa kami di saat tidak ada seorang pun di samping kami, ya Allah. Ketika kami nazar menghadapi sakaratul maut, hadirkan anak-anak kami sejauh apapun mereka berada, ya Allah. Hadirkan mereka di sekeliling kami, hadirkan mereka di kanan dan kiri kami, ya Allah. Jangan biarkan kami sendiri di saat kami takut dan berat berpisah dengan anak-anak kami, ya Allah. Genggamkan tangan kami dengan tangan-tangan mereka, satukan tubuh kami dalam dekapan mereka, ya Allah. Bimbing kami kalimat tauhid-Mu la ilaha illallah dengan lesan-lesan mereka, ya Allah. Tempelkan lesan mereka di telinga kami agar mereka bisa mentalkin kami kalimat tauhid-Mu la ilaha illallah. Ketika kami telah mati, ya Allah, mandikan jenazah kami dengan tangan-tangan mereka. Bersihkan kotoran-kotoran kami yang tersisa dengan tangan-tangan mereka. Karena Engkau menyaksikan betapa tangan-tangan kami ini dulu ikhlas membersihkan kotoran-kotoran mereka ketika mereka masih kecil, ya Allah. Kafani jenazah kami dengan tangan-tangan mereka. Solatkan jenazah kami dengan barisan mereka, ya Allah. Angkat jenazah kami dengan pundak-pundak mereka. Masukkan jasad kami ke liang lahat bersama doa-doa mereka, ya Allah. Syafaati kami di yaumil akhirah dengan kesolehan mereka, ya Allah. Selamatkan kami dunia akhirat dengan kesolehan mereka, ya Allah. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Hanya Engkau yang maha mengabulkan segala permohonan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullah wa na'udzubika minasy syarri kullih ya man biyadil khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala salah dan khilaf. Waffaqanallahu iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.